Sugoi. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena memang pada chapter kali ini begitu padat, begitu heboh, dan begitu keren. Kali ini Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1001 dengan sebuah kalimat: pertarungan para monster di Onigashima. Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke Pulau Onigashima, makhluk terkuat di dunia, dan Yonko wanita satu-satunya sedang bertarung melawan para supernova. Pertempuran begitu panas dan menggila, masing-masing pihak yang ada mengeluarkan serangan terbaiknya. Dan di akhir cerita, Oda Sensei mengejutkan kita dengan pemandangan yang mencengangkan mata. Baik, chapter kali ini dimulai dengan cover chapter yang menampilkan Jinbe yang sedang berbaring di atas ubur-ubur yang nampaknya bercahaya di dalam gelapnya laut dalam. Sepertinya masih belum ada tanda-tanda cover story ya, karena setelah yang terakhir cover story bajak laut Fire Tank, setelahnya sampai sekarang masih berupa cover chapter request yang Oda Sensei gambarkan. Menarik menunggu cover story yang akan Oda Sensei buat, karena kita tahu cover story sangat menarik karena akan terhubung dengan cerita utama di masa yang akan datang atau cerita One Piece ke depannya. Masuk ke dalam chapter kali ini, setelah di chapter sebelumnya, kita semua diperlihatkan sebuah momen di mana dua orang Yonko berhadapan dengan 5 orang supernova di atas atap atau puncak gunung tengkorak Pulau Onigashima. Dan diakhiri dengan sebuah tinju dari sang kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy, yang telak menghantam dan menghempaskan sang makhluk terkuat di dunia, Hyakuzu no Kaido. Nah, berlanjut di chapter kali ini, Kaido ternyata masih sadar dan mencoba bangkit. Sementara itu, Big Mom yang ada di hadapan Kaido berbicara dengan keras hingga suaranya bergema di puncak Onigashima. Bocah kurang ajar, padahal sudah pernah dikalahkan. Kau masih berani jadi raja bajak laut, katamu? Sementara itu, Luffy hanya memandangi Kaido dan Big Mom tanpa berbicara. Kaido yang dalam upayanya bangkit berbicara dalam hati dengan penuh tanya. Serangan apa barusan mampu melukaiku? Dan di lain sisi, 4 supernova yang menyaksikan kejadian tersebut memberikan tanggapan dan responnya masing-masing. Jadi itu haki yang dia pelajari dari kakek di Wano itu, ujar Roronoa-Zoro. Haki apa itu barusan? Tak kusangka Kaido bisa terluka dengan 1 pukulan, ujar Eustace Kapten Kid. Fa, masih ada kesempatan di pertempuran ini, ujar Killer. Takkan kubiarkan dia mengacau lagi, ujar Lau. Lau nampaknya sudah paham watak dan kelakuan Sencho karena mereka sudah cukup lama bekerja sama dan menjadi aliansi. Sementara di lain kubu, Kid nampak tidak percaya dengan apa yang Luffy lakukan, dan Killer yang masih optimis jika mereka masih mendapat kesempatan untuk memberikan kejutan dan mungkin memenangkan pertempuran. Kembali ke cerita, Big Mom yang nampak kesal dan tak percaya dengan apa yang ia saksikan berbicara pada Luffy. Bocah kurang ajar sepertimu, mana tahu arti dari menjadi bajak laut. Sementara itu, Kaido masih dalam upayanya untuk bangkit kembali, karena memang nampaknya dia sangat menerima dampak serangan dari Luffy. Selain itu, luka-luka dari pertarungannya melawan para abdi setia Kozuki Oden juga nampaknya turut mempengaruhi. Kaido dengan wajah serius berbicara lagi dalam hati. Apa yang terjadi setelah aku menghajarnya di Kuri? Hanya ada sedikit orang yang mampu melawanku. Apa kau ingin membuktikan bahwa kau sehebat mereka? Ujar Kaido diiringi penglihatan Kaido pada Luffy yang di belakangnya nampak gambaran orang-orang hebat yang nampaknya diakui oleh Kaido. Mulai dari Goldie Roger, Shirohige, Rock D. Sebek, Kozuki Oden, dan Akagami no Shanks. Sepertinya kelima orang itulah yang menurut Kaido adalah sedikit orang yang mampu melawannya.
Setelah bangkit, tiba-tiba Kaido berkata, "Topi jerami!" Lalu Kaido menyerang Luffy dengan Thunder Bagua. Namun Luffy menggunakan kemampuan Kenbun Soku Haki level atasnya untuk kemudian melihat sekilas masa depan dan menghindari serangan Kaido yang diarahkan padanya. Namun, serangan Kaido sangat cepat sehingga Luffy masih terkena serangan tersebut. Kepalanya terluka dan darah keluar dari situ. Sementara itu, Kaido memuji Luffy karena bisa menghindari serangannya kali ini. Dia berkata, "Bagus, kau mampu memberikan perlawanan yang baik." Kali ini, Luffy mampu sedikit menghindari serangannya, sehingga tidak menerima dampak yang sama seperti pertarungannya sebelumnya. Hal tersebut karena Luffy menggunakan Kenbun spesialnya. Dan mengapa dulu dia tidak melakukan hal yang sama? Menurutku ya, itu karena saat itu Luffy tidak tenang, karena memang sudah tersulut emosinya menyaksikan apa yang Kaido lakukan, sehingga kemampuan Kenbunnya tidak bisa dia gunakan. Karena kita tahu, untuk melihat sekilas masa depan sepertinya butuh konsentrasi yang tinggi. Jadi si pengguna harus tetap tenang. Kembali ke cerita, sebelum sempat berdiri kembali setelah terkena sedikit serangan Gada Kaido, Luffy kembali mendapatkan ancaman dari sang monster yang tak kalah mengerikannya dengan Kaido. Big Mom melancarkan serangan api menggunakan Prometheus. Namun sebelum serangan tersebut mengenai Luffy, kru pertamanya, yaitu Roronoa Zoro yang memang ada di TKP, bergerak dengan cepat untuk menghentikan serangan Big Mom. Zoro mengeluarkan jurus rubah api tebasan api membara dan membelah Prometheus menjadi dua. Luffy nampak senang melihat apa yang Zoro lakukan. Dia berkata, "Oh, itu kan jurus Kinemon," ujarnya. Sementara itu, Zoro tertawa dan berkata jika sekarang itu adalah jurusnya. Sementara itu, Big Mom terkejut dengan apa yang terjadi pada Prometheus. Dan dalam situasi itu, memanfaatkan Luffy yang masih berfokus dengan apa yang baru saja terjadi. Seseorang bergerak dengan cepat dan berada di dekat Luffy sambil mengayunkan gadanya. Zoro berteriak, "Luffy, jangan biarkan kau lengah sedikit pun. Ingatlah, yang kita lawan ini adalah dua orang Yonko." "Torau!" ujarnya meminta Lau membantu mereka. Lau dengan cepat mengeluarkan samblesnya, memindahkan Luffy dan menghindarkannya dari serangan Kaido. Sementara itu, usai memindahkan Luffy ke dekatnya, Lau berkata pada Luffy, "Hei topi jerami, asal kau tahu saja, sejak awal aku sudah berencana memindahkan Kinemon dan yang lainnya ke lantai bawah. Tapi kau malah mengatakan apa yang sudah kurencanakan. Dan sekarang aku jadi terlihat seperti mengikuti perintahmu," ujar Lau yang terlihat sedikit kesal. "Memang kenapa sih?" ujar Luffy balas merespon apa yang Lau katakan. Sementara itu, Eustace Kapten Kid berkata sambil mengejek, "Trafalgar, tak kusangka sekarang kau menjadi anak buah topi jerami. Aku sih tidak masalah jika melihat sesama kroco bekerja sama," ujarnya diiringi ucapan Lau yang sangat kesal saat mendengarnya. Sementara itu, Big Mom kembali bersiap melancarkan serangan api menggunakan Prometheus ke arah Luffy, Kid, dan juga Lau. 3 bola api meluncur ke arah mereka, dan saat yang bersamaan melihat serangan bola api mengarah pada mereka, Luffy berkata, "Begini saja, siapa yang pertama terkena bola api itu, dialah yang kroco," ujarnya. "Aku tidak sudi melakukan itu, dasar bodoh," ujar Lau. Diiringi Kid yang juga berkata, "Bisa-bisanya berkompetisi di saat seperti ini. Tak heran jika kalian tak akan pernah menjadi yang terhebat," ujarnya. Namun situasi yang konyol terjadi usai Luffy berkata, "Baiklah, berarti kalian berdua lah yang kroco," ujarnya. Dan ketika mereka terlalu asik berdebat, bola api semakin mendekat. Ketiganya berusaha menghindar serangan tersebut, dan mereka semua membuat wajah lucu atau mimik yang lucu. Dan karena memang sudah terlambat untuk menghindar, semuanya akhirnya terkena serangan bola api Prometheus. Zoro berteriak dengan kesal pada ketiganya karena heran dengan apa yang mereka lakukan. "Kalian pada ngapain sih?" ujar Zoro. Kaido meminta Big Mom untuk mundur karena dia ingin melihat seberapa kuat bocah-bocah yang menantangnya, yaitu Luffy, Lau, Kid,
Zoro dan Killer. "Lagi-lagi kau bermain-main dengan mangsamu ya," ujar Big Mom. Sementara itu, Roronoa Zoro memakai bandana dan berkata kepada Killer, "Jangan menghalangi jalanku, Kamazau. Hanya sedikit orang yang memiliki tawa sepertimu," ujarnya. Mendengar apa yang Zoro katakan, sambil mempersiapkan pedangnya yang disebut Punisher, Killer berkata, "Jika aku memiliki pedang ini saat itu, kau pasti sudah mati." Yang dimaksud Killer adalah saat di mana dia dan Zoro bertarung di dekat sebuah jembatan di wilayah Ringo yang bersalju. Kemudian Zoro merespon apa yang Killer katakan dengan berkata, "Hasilnya akan tetap sama." Yap, jika melihat situasi saat itu, memang keduanya tidak dalam performa terbaik, karena Killer tidak menggunakan pedang andalannya yaitu Punisher. Sementara Zoro hanya menggunakan 2 pedangnya saja, ditambah sebuah tongkat sabit yang ia rebut dari Kamazau. Jadi memang pertarungan keduanya belum di level terbaiknya. Dan pernyataan Zoro yang mengatakan hasilnya tidak akan berbeda ketika Killer mengatakan Zoro pasti mati jika saat keduanya bertarung di Ringo, Killer menggunakan pedang andalannya. Padahal jika dilakukan tanding ulang, sepertinya Zoro masih unggul. Apalagi saat ini dia memiliki Enma bersamanya. Sedikit membahas lagi sebuah fakta yang dikatakan sahabatku. Dia menulis fakta yang hadir kali ini mengenai Zoro. Akhirnya Zoro berpuisi. "Telah 5 tahun, 10 bulan, 10 hari, dan 221 chapter. Akhirnya aku menggunakan kembali bandanaku. By Zoro." Ya, sejak terakhir kali kita melihat Zoro dengan bandana pada chapter 779, dan sekarang kita telah melihat kembali Zoro menggunakannya pada chapter 1001. Sungguh luar biasa, tak terasa ya, padahal sudah lama. Kembali ke cerita, Roronoa Zoro dan Killer yang nampaknya memang sudah bersiap-siap dengan cepat menyerang Kaido bersama-sama secara serentak. Roronoa Zoro menggunakan Santoryu Rengoku Onigiri dan Killer menggunakan Jansu Claw atau Beheading Claw. Setelah itu, Kaido nampaknya kesakitan menerima serangan Zoro dan Killer. Namun meski begitu, Kaido masih tersenyum dan memuji mereka. Selanjutnya, kita melihat Zoro berkata, "Aku masih perlu melepaskan lebih banyak kekuatan Enma." Menarik. Apakah selama ini kekuatan Enma belum keluar sepenuhnya? Atau mungkin Zoro yang dengan sengaja menekan kekuatan dari Enma? Maybe yes, maybe no. Mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan Oda Sensei berikan. Kembali ke cerita, ketiga kapten yang sebelumnya terkena serangan api Big Mom. Saat ini, ketiganya kembali berdiri dan menyerang Kaido bersama-sama. Kapten tercinta kita, Bakasenchou Monkey D. Luffy, masuk ke dalam mode gear keempat. Kemudian menggunakan Gomu Gomu no Kongan dan mengarahkan pukulannya telak ke perut Kaido. Kemudian Trafalgar di Waterloo menggunakan Room dan Touch untuk menjatuhkan bertonton batu tajam pada Kaido. Dan yang terakhir, Eustace Captain Kid menggunakan serangan baru yang disebut Pangrotten Fang Vice. Kemudian Kid berubah menjadi robot badas dengan wajah tengkorak yang menyerang dan menghantam Kaido dengan kedua tangan besinya dari sisi kanan dan sisi kiri. Sesuai dengan namanya, Fang Vice, serangan Kid memang seperti vice atau ragum yang merupakan suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disney, dan lain-lain. Jujur, aku sangat suka sekali melihat mode perubahan milik Kid. Gak kebayang kerennya nanti di versi animenya. Apalagi kalau Toei serius menggarapnya seperti episode pembubaran Shichibukai. Wadidaw, bakalan keren banget. Sementara itu, kembali ke cerita. Big Mom tertawa dari atas dan kemudian mengubah Napoleon menjadi pedang berapi yang menyala-nyala. Seperti yang pernah ia lakukan di akhir Arch Wall Cake Island. Dan dalam wujud naga, Kaido muncul dari tumpukan batu yang sebelumnya menimpanya. Dalam double split yang menakjubkan,
Kaido dalam wujud naga dan Big Mom dengan pedangnya yang membara menghadapi 5 supernova terkuat yang nampaknya terlihat begitu keren dan menakjubkan. Kaido berkata, "Sayang sekali aku harus membunuh kalian semua. Saat kalian mati, kami akan mengambil semua yang kalian miliki. Teman ataupun harta kalian, semua akan menjadi milik kami. Kalian juga punya poneglyph kan? Aku sudah tak sabar untuk mengambil itu dari kalian. Siapapun yang akan memenangkan pertempuran ini akan semakin dekat untuk menjadi Raja Bajak Laut." Benar, memang sesuai judulnya, pertempuran para monster di Onigashima. Karena yang saat ini ada di atas atap Gunung Tengkorak Pulau Onigashima, 2 orang bajak laut yang kekuatannya bagai monster, sehingga diberi julukan Yonko, sedang bertarung dengan para penantang yang juga memang benar-benar memiliki kekuatan bagai monster, Sugoi. Sebagai penutup, sedikit pembahasan mengapa Kaido begitu santai dan nampak percaya diri membiarkan para supernova yang ada di puncak Onigashima untuk menyerangnya dengan kekuatan dan serangan terbaik mereka. Ini menurut pendapatku ya, jadi bisa benar dan bisa saja salah. Yang pertama, Kaido kagum dengan para anak muda kuat yang saat ini menantangnya. Dan baginya itu bukan masalah, karena dia masih menyimpan senjata rahasia. Karena jika naga itu adalah wujud buah iblisnya, entah atau terserahlah, mau dari ikan awalnya atau bagaimana. Satu hal yang pasti, kita belum melihatnya dalam wujud hybrid. Karena tentunya pengguna kekuatan buah iblis tipe Zoan kebanyakan akan semakin kuat dalam mode tersebut atau mode hybrid. Yang kedua, akan ada serangan combo darinya dan juga Big Mom. Karena kita tahu mereka sudah lama saling mengenal, bahkan menjadi bagian yang sama sebagai kru bajak laut Rock. Jadi memungkinkan saja jika keduanya memiliki serangan combo yang menakutkan. Menarik, mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Minggu naharep tuh jatuh nampi chapter taheta. Ayo beh, istirahati helu, Oda Sensei. Sengaja kuubah bahasanya menggunakan bahasa di daerah tempatku tinggal saat ini, biar kalian gak bersedih, Leo. Buat yang tanya bahasa apa itu, kebetulan Mimin baru pindah tugas lagi ke tempat yang baru. Kasian ya, dah kayak musafir aja hidupnya, dipindah-pindah mulu. Nah, jadi bahasa yang Mimin gunakan itu adalah bahasa daerah di sini. Oke Leo, kalian cari tahu saja. Adil kata Lido, bacuramin ke surga, basengat kajubata. Yes! Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian dapat terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian!